Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Puri Aulia Utami, Nazatul Fuadah, Silva Nur Aini, Jauzia Asyara Okrafian, dan Anissa Laura Salsabila. Di sini kami berasal dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bab 7, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang dihubungkan dengan ekonomi syariah. Yang pertama yaitu mengenai hakikat ilmu pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan. Nah, pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains. Sehingga ilmu adalah pengetahuan. Di dalam ilmu itu sendiri mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Nah, sedangkan pengetahuan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Dalam Kamus Filsafat juga dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Sebagaimana dikutip oleh Suaidi, bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia itu ada 4. Yang pertama ada pengetahuan biasa, yang kedua ada pengetahuan ilmu, yang ketiga ada pengetahuan filsafat, dan yang terakhir ada pengetahuan agama. Nah, kemudian apa sih perbedaan antara pengetahuan dengan ilmu? Pada dasarnya pengetahuan itu berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu itu bersinonim arti. Sedangkan dalam arti material, keduanya mempunyai perbedaan. Nah, dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan itu ilmu. Saya akan membahas mengenai perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikir yang rasional. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang menurut dekade waktu. Hal tersebut diuraikan menurut Surajio. Yang pertama yaitu pada zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno ini sering disebut dengan zaman batu, yang berkisar antara 4 tahun sampai 2000 tahun. Pada zaman ini ditandai dengan kemampuan-kemampuan menekan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan. Pemikiran manusia ketika abstraksi dan juga kemampuan menulis berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Yang kedua yaitu pada zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa ini tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa Yunani ini tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima begitu saja. Namun bangsa Yunani ini menumbuhkan sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Selanjutnya pada zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog. Aktivitas ilmiah ini terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini yaitu Encyclopedia atau abdik agama. Yang keempat yaitu zaman Renaissance, zaman yang ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ini ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas, ingin mencapai kemajuan atas hasil usahanya sendiri, dan tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Yang kelima yaitu pada zaman modern. Gambar zaman modern ini ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Penemuan dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri dari 2 garis lurus X dan Y dalam bidang datar, lalu juga Isaac Newton dengan temuan-temuan teori gravitasi dan lainnya.
Yang keenam yaitu ada zaman kontemporer abad 20 dan seterusnya. Zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan sangat pesat, mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit, komunikasi internet, dan lain sebagainya. Bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan yang pesat, sehingga terjadilah spesialis ilmu yang semakin tajam. Ilmu pengetahuan ini dapat dikonsultasikan bahwa ilmu pengetahuan itu mengandung dua aspek, yaitu aspek fenomenal dan juga aspek struktural. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan The Dark Age. Lahirlah era yang disebut sejarah Renaissance dan humanisme. Setelah itu, ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern itu yakni lahirnya revolusi industri. Revolusi industri ini sebagai cikal bakal adanya teknologi. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya iptek sebagai kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Menurut Karta Sasmita 1994.213, adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila yang diuraikan sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar pembangunan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya? Pengolahan harus diimbangi dengan pelestarian. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. Menurut Kediri 2015.293. 2. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam pengembangan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikatnya, tujuan, dan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecengkokan, dan keserakahan manusia, tetapi demi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. 3. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga, hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kesabaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Menurut Kediri 2015.193. 4. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu harus bersifat demokratis, artinya ilmu yang dimiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Namun ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain serta memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan dari teori lainnya. Menurut Kediri 2015.293-194. 5. Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri dan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Menurut Kediri 2015.194. Kelima, nilai dasar Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan dan keadilan merupakan fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek, bukan menemukan iptek dengan syarat mutlak. Iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada pemahaman. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi harus tidak bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi harus menyatakan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Dan yang keempat, setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia.
dari uraian di atas mengandung makna yang berbeda-beda, yakni makna pertama bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai Pancasila. Makna yang kedua bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus meletakkan nilai Pancasila sebagai faktor internal. Makna yang ketiga bahwa Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek mengasumsikan bahwa ada rule of the game yang harus disepakati para ilmuwan sebelum dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan bahwa rule of the game itu terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Dan makna yang terakhir yaitu yang keempat, menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia serta memandang bahwa Pancasila bukan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tapi jadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar negara nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Nah, hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Karena itu, diperlukan tuntutan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi yaitu pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek mengakibatkan generasi yang akan datang menerima resiko rawan bencana. Yang kedua, penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Lalu terakhir, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Sementara itu, tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia yang pertama yaitu kapitalisme sebagai penguasa perekonomian dunia termasuk juga di Indonesia. Nah, ini mengakibatkan ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua yaitu globalisasi, menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga yaitu konsumerisme, menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Yang terakhir yaitu pragmatisme, yang berorientasi pada 3 ciri. Yang pertama yaitu keberhasilan, yang kedua kepuasan, dan yang ketiga hasil, yang mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut jurnal.covertai1.org.id, implementasi ekonomi syariah dalam bingkai ekonomi Pancasila Nur Jamaluddin Jafir, Journal of Islamic Economics, Finance and Banking 57-67/2020. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tak lepas dari perkembangan ekonomi Islam di dunia. Hal ini ditandai dengan berdirinya Bank Syariah pertama, Bank Muamalat pada era 1993. Hingga kini pertumbuhannya terus menggembirakan. Institut Ekonomi dan Keuangan juga lembaga pendidikan yang pengkaji nilai-nilai syariah sebagai landasannya telah memberikan sumbangsih positif bagi pertumbuhan ekonomi syariah. Terkait pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia ini, maka menarik sekali untuk dikaji bagaimana sebenarnya positioning atau keberadaannya dalam sistem hukum, politik, dan
Ekonomi Indonesia ini. Paper ini mengkaji relasi tersebut guna mendapatkan sebuah kesimpulan kompatibilitasnya dengan sistem ekonomi yang kita anut dengan pendekatan kualitatif studi kepustakaan. Hasil dari studi ini menemukan bahwa ekonomi syariah dan ekonomi Pancasila keduanya tak dapat dipisahkan karena memiliki kompatibilitas yang tinggi. Secara normatif, tujuan ekonomi Pancasila yang ditandai oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kesamaan prinsip pada ekonomi Islam, yakni prinsip menggapai falah, keadilan sosial, ekonomi dan pemerataan dan kemakmuran. Kesan dan pesan saya selama mengikuti pembelajaran mata kuliah Pancasila ini, saya dapat ilmu dan wawasan yang baru dan juga lebih luas mengenai Pancasila. Selama mengikuti pembelajaran mata kuliah Pancasila ini, bukan hanya teori yang saya dapat, namun juga diiringi dengan diskusi dengan teman yang lainnya. Terima kasih kepada Pak Adi dan juga Pak Nana selaku dosen Pancasila atas ilmu yang Bapak berikan kepada kami. Terima kasih juga karena berkat Bapak saya dapat memahami materi-materi Pancasila yang sebelumnya saya tidak mengerti.